Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, apa kabar? Tetap semangat belajar ya, meskipun kita belum bisa berjumpa secara langsung. Nah, di kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi baru, yaitu mengenai ekosistem. Nah, ekosistem sendiri adalah merupakan hubungan timbal balik atau interaksi yang terjadi antara komponen biotik dengan komponen abiotik. Nah, ingat, di dalam ekosistem melibatkan komponen biotik dan komponen abiotik. Apa sih komponen abiotik itu? Nah, komponen abiotik adalah komponen yang merupakan benda tak hidup atau benda mati, ya, komponen yang tak hidup. Nah, jumlahnya ada 10 buah. Di LKS sudah diuraikan. Nah, supaya lebih mudah kalian mempelajarinya, kalian bisa buat suatu jembatan keledai. Misalnya nih, Ibu punya aku, Suca, Tato, Alim, PH. Nah, coba kalian sambil dibuka bukunya, yuk simak apa saja komponen abiotik ini. Sudah ketemu? Nah, yuk kita bahas lagi. Komponen abiotik yang pertama, kira-kira untuk apa nih? Ya, betul sekali, komponen yang pertama adalah air. Tahu sendiri kan pentingnya air bagi kehidupan? Kalian saja memanfaatkan air untuk berbagai hal, misalnya untuk minum, kemudian mandi, dan sebagainya. Yang kedua, K adalah untuk kelembaban. Kemudian U untuk udara. Su untuk suhu. Ca untuk cahaya atau cahaya matahari. Ta adalah tanah. To untuk topografi. A adalah untuk angin. Lim adalah iklim. Dan terakhir adalah pH atau derajat keasaman. Nah, ini adalah beberapa komponen abiotik yang tentunya sangat berpengaruh terhadap komponen biotik di dalam suatu ekosistem. Nah, sekarang kita pindah yuk ke komponen biotik. Komponen biotik di sini adalah komponen yang merupakan makhluk hidup. Ya, nah berdasarkan peranannya, makhluk hidup dalam suatu ekosistem dapat berperan sebagai yang pertama adalah produsen. Ingatkah kalian? Makhluk hidup disebut dengan produsen apabila mereka bisa? Ya, betul sekali, bisa menghasilkan makanan sendiri atau juga disebut dengan makhluk hidup autotrof. Oke, pintar sekali. Nah, yang kedua adalah konsumen. Makhluk hidup yang tidak bisa membuat makanannya sendiri, jadi dia sangat bergantung dari makhluk hidup lain, atau kita kenal sebagai makhluk hidup heterotrof. Yang ketiga, berperan sebagai dekomposer atau pengurai, yakni dia akan menguraikan sisa-sisa dari makhluk hidup atau sisa-sisa dari bahan organik untuk dikembalikan ke tanah misalkan menjadi komponen anorganik. Siapa yang bisa berperan demikian? Misalnya adalah jamur dan bakteri. Dan yang terakhir adalah detritivor, makhluk hidup pemakan serpihan atau detritus. Misalnya adalah kluing atau kaki seribu, kemudian bisa juga dari kelabang, dan makhluk hidup sejenisnya. Seperti itu ya. Nah, next,
Selanjutnya, komponen biotik di sini juga kita bisa lihat dari satuan-satuannya. Satuan makhluk hidup penyusun ekosistem dimulai dari individu. Kemudian meningkat lagi ke populasi. Individu kalau kalian masih ingat adalah satu makhluk hidup tunggal, misalnya adalah seorang manusia atau seekor gajah, sebatang rumput, dan sebagainya. Populasi adalah sekumpulan dari makhluk hidup sejenis, misalnya ada 10 pohon jagung. Ya, ingat ya, konsepnya adalah makhluk hidup sejenis. Kita meningkat lagi setelah populasi ada komunitas, sekumpulan populasi di dalam suatu wilayah tertentu, dan ekosistem. Ya, jadi komunitas yang berinteraksi dengan lingkungan abiotiknya membentuk suatu ekosistem, membentuk suatu hubungan timbal balik yang tadi kita kenal sebagai ekosistem. Nah, yang lebih besar lagi ada bioma, sekumpulan ekosistem yang besar meliputi daerah yang luas, misalnya bioma gurun, kemudian bioma padang lumut, dan sebagainya. Dan terakhir adalah biosfer. Biosfer adalah lapisan di bumi yang bisa dihuni oleh makhluk hidup. Nah, kalau kalian ingat materi ini, sebetulnya sudah pernah kita bahas sewaktu kita belajar hierarki atau susunan tingkatan makhluk hidup. Ya, oke. Nah, yang terakhir nih, antara komponen ekosistem satu dengan yang lain dapat membentuk interaksi. Oke ya, interaksi antar komponen ekosistem yang pertama, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Yuk, mana yang merupakan makhluk hidup? Ya, betul sekali. Biotik ini adalah komponen berupa makhluk hidup. Ya, dan abiotik adalah yang tak hidup. Seperti itu ya. Nah, di sini Ibu ambil contoh misalnya nih, cahaya matahari diperlukan tumbuhan untuk fotosintesis. Mana yang merupakan komponen hidup? Ya, betul sekali, tumbuhan. Ini adalah komponen biotik. Mana abiotiknya? Oke, cahaya matahari. Ya, abiotik. Nah, bisa ya menyebutkan contohnya yang lain ya. Oke, sip. Nah, yang kedua adalah interaksi antar komponen biotik. Jadi sesama makhluk hidup nih dalam suatu ekosistem, jika mereka berinteraksi dapat membentuk yang pertama adalah kompetisi. Pernah dengar ya istilah kompetisi? Oke, kompetisi adalah suatu persaingan. Ya, misalnya apa? Katakanlah dalam suatu tempat, di situ ada harimau, kemudian ada singa, yang keduanya ini sama-sama karnivora. Ya, jadi mereka akan memperebutkan mangsa, misalnya adalah rusa. Ya, jadi di sini mereka akan saling berkompetisi. Persaingan atau kompetisi juga dalam hal memperebutkan wilayah ataupun juga memperebutkan pasangan. Oke, nah yang kedua adalah predasi. Kalian ingat-ingat saja istilah predator. Ya, jadi predasi di sini adalah hubungan antara mangsa dan pemangsanya. Nih. Oke. Ya, misalnya adalah tadi antara harimau dengan kancil atau antara misalnya kucing dengan tikus. Tuh ya. Kalau kompetisi tadi persaingan antara harimau, singa, mungkin beruang ya untuk memperebutkan satu makanan yang sama seperti itu. Dan yang terakhir adalah simbiosis. Di sini simbiosis adalah suatu interaksi yang melibatkan dua makhluk hidup
yang berbeda. Kalau kalian masih ingat, macamnya ada simbiosis mutualisme yang saling menguntungkan. Ya, yang kedua ada komensalisme, yang satu untung, yang lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Dan yang ketiga ada parasitisme, yang satu untung dan yang lainnya rugi, serta ada juga amensalisme. Ya, jadi satu makhluk hidup akan menghasilkan zat untuk menghambat makhluk hidup lainnya. Nah, sampai di sini sudah paham ya ekosistem tadi? Oke, saya harap penjelasan Ibu kali ini bisa kalian terima. Dan apabila masih ada pertanyaan, silahkan kalian diskusikan bersama di dalam grup kelas. Jika sudah jelas, silahkan lanjutkan dengan mengerjakan uji kompetensinya yang ada di LKS. Dan untuk pertemuan mendatang, insya Allah kita lanjutkan ke pola-pola interaksi ekosistem. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.